welcome to my channel Vlog in the Clan. Anjing paling kejam. Awal cerita mulai dari vlog kita manis tiap langkah kaki. Karena sasa sebutan itu pitbull kau heshima. But I don't give a fuck, I don't give a damn. Vlog is still my lovely dog, nigga. Dan ketika seiring berputarnya waktu, kini tiba saatnya ku temukan Pablito. Man, the real pitbull in this bitch, motherfucker. Anjing paling sadap cinta tanpa syarat, wow. I just wanna you all know tentang satu hal yang susah ditemukan lagi sangat mahal. Dari Pablito ku belajar apa itu loyal, apa itu cinta hingga lepas dari akal. Heran toh, di Toraja juga heran, di Kayangan juga heran mo. Ini bukan anjing yang di TV-TV, Pablito su jelas jauh dari kisi-kisi. What up? You my girl, my Pablito. And you know I love you so, love you so. You my girl, my Pablito. And you know I miss you so, miss you so. Shower homies for life. This is Color motherfucking boy. I got a sound, what up? Keep your head up, nigga. Stay strong. What up, Vlog in the Clan? Flow Key, what up? Muso, what up? Yeah, rest in peace, Magubo, Pablito. Anjing paling sadap, cinta tanpa syarat. If you know, now you know, homie. Di pekerjaan berapa lama? Di pekerjaan Itu sebenarnya di kolektor internal atau eksternal? internal. Jadi pada saat itu 1 bulan pertama saya sempat mau resign. Karena Ini cuma di channel Vlog in the Clan, saya nggak pernah berbicara tentang hal ini. Ya. Baru kali ini nih, khususnya buat channel Angle Timur. nah, ini terhormat sekali buat Terhormat kita sekali. Angle Timur. Sebelum punya dia, saya sempat diusir dari kosan, Kak. Gara-gara Memelihara Hello. Memelihara Hello. Mau pilih anjing atau mau keluar. ini tantangan hidup. Iya, saya memilih keluar daripada harus merelakan anjing saya kasih ke orang lain. Luar biasa. Pas saya mau pulang ke KI, mau pulang liburan ini kan, Iya. baru habis kuliah. Mau nggak mau saya harus bawa dia. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen tunjukin di masyarakat di Maluku sana bahwa ada anjing pintar loh. Oh gitu. Yang belum pernah mereka lihat, mungkin mereka selama ini lihat di TV anjing pintar bisa sit, pura-pura mati, bisa lompat, tapi belum melihat secara langsung. Dan ini pemiliknya orang Maluku. Orang Maluku. Makanya saya nekat bawa dia, tapi ternyata nggak bisa bawa karena nggak punya surat-surat. Ya, terhalang oleh aturan ya. Iya, terhalang oleh aturan. Akhirnya saya memutuskan masukin dalam koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kita channel Angle Timur kehadiran Bos Vlog in the Clan. Wow. Inspirasi dari Vlog yang bos, guys. Ya, ini sebenarnya Vlog in the Clan bosnya ini inspirasi dari Angle Timur, dan saya mau perkenalkan Bos Vlog in the Clan, Sign Jangan didengar, guys, bosnya Vlog. dan King Floki. In the Clan, bos cinta Tanpa syarat. tanpa syarat. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, Bung. Luar biasa, Dix. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu nih, Dix. Di Angle Timur itu sebutannya Kaks dan Dix. Oh, Kak dan Lis. Oh, Ini buat jadi, sobat Angle Timur tahu. oke, buat view yang baru nonton, jadi ini ciri khas dari channel Angle Timur, Angle Timur. yaitu panggilan Kak dan Dix. Berarti kalau yang tua itu panggilan Kak, kalau yang adik berarti panggilnya Dix. Tidak memandang umur mau berapa beda jauh pun tetap panggilannya Kak dan Dix. Dan Dix, ya cocok. Ali, saya tanya pertanyaan yang pribadi dulu. Oke. Ada. Jadi ini seputar kita mau. Oh ya, ini seputar kita membicarakan post Vlog in the Clan dan perjalanannya sampai hari ini yang
bagi saya Stay. itu sangat memberi inspirasi, terutama bagi kami Engel Timur. Aris ada berapa bersaudara? Saudara ada 5 orang. Aris Anak yang pertama dari 5 bersaudara. bersaudara. Cewek ada berapa? Cewek ada 1, sisanya cowok semua. Bapak? Bapak masih ada, kalau mama udah meninggal. Bapak sekarang di Kalimantan, guys. Oh, di Kalimantan ya? Iya. Nah, ini saya dan Sobat Engel Timur ingin tahu Oke. Dix punya perjalanan. Kan sebetulnya ini Kaks juga udah sedikit banyak tahu Dix punya perjalanan kan. Iya. Misalnya di Jakarta nih, dulu sempat bekerja. Berapa lama kerja di perusahaan yang Dulu sempat bekerja di perusahaan leasing, tapi sebelum bekerja sempat jadi tukang ojek dulu, Kak. Iya? Iya. Go ojek? Dulu Uber, cuma udah nggak ada. Berapa lama tuh? Uber sekitar 4 bulan. Itu keluar pagi jam 5 pagi udah keluar, pulang jam 10 malam. Dan pulang itu kadang-kadang kaki sampai gemetar-gemetaran, Kak. Ini perjuangan ini? Perjuangan berat. Luar biasa. Lalu setelah itu ditawarin lah kerja masuk di sebuah perusahaan leasing kan. Pas masuk kerja, ini masuk di dunia penagihan, guys. Jadi pikiran saya waktu itu, wah ini kita jadi tukang tagih nih, sedangkan saya ini baru habis selesai kuliah, saya sarjana S1, tapi ditawarin kerja tukang tagih. Sempat mikir juga, ini mau kerja apa enggak nih, cuma karena mungkin ini waktu itu mikir karena selain selesai kuliah, terus kemudian karena postur kecil atau bagaimana? Nggak kepikiran ke situ. Oh, nggak pikiran ke situ. Pokoknya pikirannya waktu itu soal nagih nih. Soal nagih nih, woi dia kita mau jadi dekolektor loh. Kata asalnya kan dekolektor. Wah. Ya. Gila, datang jauh-jauh dari Maluku sana, datang kuliah di Jakarta, ujung-ujungnya jadi dekolektor. Waduh, itu kayaknya nggak banget. Cuma berdasarkan banyak pertimbangan yang saya ambil, salah satunya adalah bayar kosan, terus biaya makan buat adik-adik saya. Oh, jadi adik di Jakarta sempat sama adik-adik? Iya, jadi pas mama meninggal, saya panggil adik yang paling bungsu. Tahun berapa mama meninggal? Yaitu tahun 2014. Beberapa bulan setelah mama meninggal, saya paksain untuk adik kesini. Dan kondisinya saat itu, guys, saya belum kerja, saya masih kuliah. Dan saat itu bapak udah nggak kirimin duit lagi. Jadi putar otak gimana caranya supaya bisa tinggal di sini, ya intinya tetap percaya aja. Percaya diri. Dan mau bertarung. Dengan segala risiko. Iya. Karena itu memilih menjadi go ojek dan juga dengan segala pertimbangan memilih untuk bekerja di finance, begitu. Dan kakak juga tahu sendiri saat itu. Saya lagi nggak ada duit, ya terpaksa Kaks belum makan ini, terpaksa Kaks gue ini cukup bantu banyak juga. Ini apa namanya bercanda, tapi itulah hidup adik kakak, hidup keluarga toh, bersaudara, berteman, ya begitulah hidup. Tapi hari ini sekali lagi saya tetap harus mau tekankan bahwa Engel Timur punya inspirasi buat bos vlog in the clan karena mau keluar dari zona nyaman. Tapi sebelum sampai ke cerita soal zona nyaman ini, udah pekerjaan dulu nih. Mengapa harus di pekerjaan berapa lama? Di pekerjaan itu sebenarnya debt collector internal atau eksternal? Internal. Jadi pada saat itu 1 bulan pertama saya sempat mau resign. Karena? Ini cuma di channel Vlog in the Clan saya nggak pernah berbicara tentang hal ini. Ya. Baru kali ini nih, khususnya buat channel Engel Timur. Nah, ini terhormat sekali buat kita Engel Timur, luar biasa. Buat fans Vlog in the Clan, jangan sampai nggak subscribe ya channel ini dan jangan lupa nonton. Terima kasih. Terima kasih. Terus? Jadi sempat berpikir, wah ini mah kerja apaan ini, kita cari alamat. Saya itu cari alamat sampai sejam 2 jam, sampai saya mikir wah ini mah udah bukan pekerjaan lagi. Itu buat frustasi. Dan terus 1 bulan belum lagi bos kata-katain, kamu kerja apa mau jalan-jalan.
wah gini bros berengsek juga nih kayaknya bos mesti dapat hantam nih. Udah emosi banget. Ini karena emosi. Emosi. Nah, terus cuma setelah 1 bulan 2 bulan, oh ternyata caranya itu ada dapat triknya. Oh trik gimana caranya biar kita itu kerja santai tapi selalu menjadi yang terbaik. Yang terbaik. Di antara karyawan yang lain. Dan memang sebelum dilanjutkan, ini Sobat Engel Timur prestasi terus di finance. Ya. Tapi mengapa sampai begitu punya prestasi, lalu kemudian mau memutuskan untuk buat Floki? Tapi sebelum cerita soal buat Floki and the Clan ini, saya sedikit cerita dulu nih. Oke, boleh. Pas di leasing itu guys, buat kalian pernah tahu, itu kan kerjanya nagih. Jadi setiap hari itu mesti kunjungan itu paling nggak 10 orang. Jadi misalnya dari Cawangnya Jakarta Timur, saya itu daftar kunjungannya itu ke Tangerang, ke Jakarta Barat, jauh-jauh pokoknya. Cuma setelah saya dapat trik, saya nggak pernah kunjungan, setiap hari pulang tidur. Tapi berprestasi? Iya, karena saat itu mulai dari saat itu ternyata kerja itu mesti pakai ini. Jadi kerja berdasarkan kerja cerdas? Iya, kerja cerdas. Ya. Dan akhirnya saya kerja santai setiap hari pulang tidur, tapi selalu menjadi yang terbaik. Sampai jabatan terakhir supervisor. Supervisor ya? Iya. Luar biasa dan memang punya prestasi nih, bos Floki and the Clan. Adik Sain. Lalu kemudian ini cerita yang berinspirasi buat bos Floki and the Clan ini kurang lebih ya. Iya. Salah satu Floki. Sebenarnya ketemu Floki ini di mana sih? Ini ceritanya harus buat Sobat Engel Timur mungkin juga. Floki and the Clan mungkin bisa tahu cerita tentang Floki. Sebelum ada Floki itu ada Hello dulu. Hello ini anjing hitam. Nah itu saya piara, dia sangat dekat sama saya. Nah dia ini Hello ini selalu dihantam sama anjing-anjing lain di UKI. Di kampus. Iya, di kampus. Kampus UKI. Jadi setiap hari kan dulu kita main futsal di situ. Jadi ketika saya bawa anjing saya ke situ, anjing saya ini selalu dihantam sama anjing lain. Soalnya Hello ini mental anjing kampung. Jadi saya merasa, wah kok kasihan banget anjing saya. Kenapa sampai kayak gini? Jadi saya berpikir kayaknya mesti piara anjing yang hebat gitu, yang punya jiwa petarung gitu. Saya cari tahu referensi, ternyata anjing pitbull itu anjing petarung. Akhirnya udah kepikiran untuk beli anjing pitbull. Ya udah saya cari-cari tahu, ternyata anjing pitbull itu harganya mahal guys. Kisarannya di atas ya jutaan pokoknya. Nah makanya ternyata ada yang jual anjing di Menteng, Taman Lawang. Jadi pas dapat vlognya di sana. Nah pas ke situ buka harga mereka pertama 1 juta lebih. Tawar dapat 300.000. Plus uang rokok 20.000, 320.000. Tapi sebenarnya waktu itu hanya buat cari anjing yang galak saja atau memang punya niat untuk buat YouTube? Pitbull, pokoknya cari pitbull pokoknya. Belum ada niat buat YouTube waktu itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Nah, terus setelah itu? Nah udah piara, pas masa kecilnya sama saya itu dia udah benar-benar kayak deket banget sama saya. Jadi kayak saya mau pergi ke kampus, dia udah langsung nangis. Floki nangis. Teriak dari kanan. Wih, ini anjing kenapa kok dia nggak mau jauh sama saya? Setiap saya pulang kampus, saya belum ketemu dia, masih jarak sekitar 10 meter dengan motor saya, udah langsung teriak juga. Wih, kok ada yang lain gitu? Saya baru pertama kali ketemu anjing yang seperti ini loh. Wah, kok dia kayak gini sama saya, kayak nggak bisa jauh sama gue gitu. Jadi ada emosional lah. Iya, dia cinta sekali sama tuannya lagi. Pada akhirnya saya berpikir bahwa vlog ini pada saat itu bukan anggap saya ini sebagai tuannya, teman atau ini, tapi dia anggap saya ini sebagai mamanya dia, induknya dia. Karena posisi waktu itu Floki saya adopsi umurnya baru 3 bulan. Jalan aja masih bincang-bincang, penglihatannya masih rabun. Masih rabun ya, waktu itu. Iya. Nah setelah itu kan waktu itu kan sempat. Udah. Sit. Floki. Bawa Floki ke apa? Sit. Floki. Nah ini sedap nih, anjing kampung. Down. Kau kenapa? Panas kah? Down. Oke. Oke, Floki. Kan sempat kan Dix nekat itu. Cerita kisah waktu pulang ke liburan ke apa namanya? K. Waktu itu. Kan sama Floki. Oke. Nah, coba cerita. Jadi Floki ini cerita gila nih. Cerita bukan Flokinya yang gila tapi bos Floki and the Clan gila nih. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau pengen kasih tahu dulu nih. Floki pada saat umur 3 bulan, karena saya memang pengen banget dia ini punya jiwa petarung supaya bisa
balas dendam ke anjing-anjing yang sudah menggigit Hello, anjing saya yang hitam itu. Nah, anjing hitam itu sudah adopsi sama abang saya. Nah, tapi cerita sedihnya anjingnya lepas dari rumah dan nggak balik lagi. Dan saat itu di mana di lokasinya di tempatnya Kak Daud. Di mana dia? Apa sih arah Bekasi gitu. Oh. Dan kita udah mencoba untuk cari posting segala macam tapi nggak ketemu lagi. Nggak pernah ketemu ya, kasihan. Tapi intinya gue sayang banget sama dia. Terus? Nah, dan waktu itu sebelum punya dia, saya sempat diusir dari kosan Kak. Gara-gara memelihara Hello. Mau pilih anjing atau mau keluar. Ini tantangan hidup. Iya, saya memilih keluar daripada harus merelakan anjing saya kasih ke orang lain. Luar biasa. Saat itu saya kasih ke abang saya karena di sisi lain dia ini pecinta anjing dan anjing yang saya adopsi itu juga milik almarhum adiknya. Oh, gitu. Makanya udahlah kasih aja. Oke, ini lanjut ke cerita mau pulang ke Kei ya. Iya. Nah, sebelum pulang juga itu Floki ini banyak kelebihan. Jadi kalau Hello ini saya ajar salam atau second itu pakai trik, tapi kalau Floki itu nggak pakai trik lagi, dia langsung kasih tangan. Saya bilang dalam hati, wih, kok pintar sekali anjing ini. Udah. Memang saya ajar yang lain-lain kok gampang. Memang dia beda sama anjing lain. Akhirnya pas saya mau pulang ke KI, mau pulang liburan ini kan, baru habis kuliah. Mau nggak mau saya harus bawa dia. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen tunjukin di masyarakat di Maluku sana bahwa ada anjing pintar loh. Oh gitu. Yang belum pernah mereka lihat, mungkin mereka selama ini lihat di TV anjing pintar bisa sit, pura-pura mati, bisa lompat, tapi belum lihat secara langsung. Dan ini pemiliknya orang Maluku. Makanya saya nekat bawa dia, tapi ternyata nggak bisa bawa karena nggak punya surat-surat. Ya, terhalang oleh aturan ya? Iya, terhalang oleh aturan. Akhirnya saya memutuskan masukin dalam koper. Itu kerjaan gila itu. Itu gila banget sih, pokoknya. Sebenarnya itu Alex bisa dibilang juga siksa Floki waktu itu. Iya, betul. Tapi di sisi lain juga karena dia punya kecintaan terhadap Floki dan mau berusaha ke sana, akhirnya masukin dalam koper. Tapi lolos sampai tujuan. Terus bagaimana di kapal? Di kapal setiap saya mau buang air, saya akan masukin dalam koper, pikul naik ke atas ke dek luar. Dia buang air di luar, masukin koper, masuk lagi. Terus kalau pemeriksaan tiket, kebetulan saya juga nggak punya tiket. Jadi ini di sini pelarian. Tapi dengan nekat, berani aja gitu. Wah, nekat Kak. Saya punya adik 2 orang berangkat juga dan mereka nggak punya tiket juga. Fight. Sampai akhirnya pada saat lagi mau sembunyi, tiba-tiba petugas lari. Wih, apa-apaan nih? Ternyata Floki lepas. Terus? Mereka takut Floki dan dilakukanlah sweeping satu kapal untuk cari anjing. Tapi mereka nggak ketemu. Sembunyi di mana?